Shalom Jemaat Kerinduanku Church yang saya percaya menyaksikan ini karena merindukan kasih Kristus hari demi hari dalam kehidupannya. Saya percaya semua dari kita sangat merindukan itu. Dan saya yakini kalau kita mencari Tuhan hari demi hari, Tuhan tidak akan pernah melihat dengan sia-sia. Maka dari itu, saya Pastor Andrew Pelealu, izinkan saya untuk membagikan sebagian kecil firman Tuhan agar masing-masing dari kita dapat semuanya dibangun lebih dalam lagi dan menjadi lebih kuat dalam Kristus. Mari sama-sama kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Roh Kudus sang teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, Yesus Kristus juru selamat kami. Kami percaya Engkau tidak pernah salah memilih. Ketika Engkau telah menetapkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakini bahwa memang itulah yang terbaik buat kami. Kami percaya dan kami tidak akan meragukan sekalipun janji dan rencanamu dalam kehidupan kami. Maka dari itu, berfirmanlah buat kami di hari ini Bapa, agar kami terus-menerus dapat kuat, tidak gampang digoyahkan oleh apapun di luar sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama Jemaat Kerinduanku Church, kita katakan amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang sangat-sangat diberkati oleh Yesus Kristus. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan kita. Dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Satu ayat saja. Tapi saya percaya lewat ayat ini kita semua dapat dikuatkan lebih lagi. Mari sama-sama kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tema renungan kita adalah Tuhan pilih kamu. God chose you first. Tuhan telah terlebih dahulu memilih kita. Kenapa saya ambil tema ini? Karena kadang-kadang teman-teman muda, kita terlalu sering dengar omongan di luar sana, di mana orang tersebut merendahkan kita dan mengatakan bahwa kita tidak layak untuk sekalipun menerima anugerah dari Tuhan. Kita tidak layak untuk melayani di gereja. Bahkan yang mungkin sangat-sangat parahnya adalah kamu gak layak untuk datang ke gereja. Kamu gak layak dikatakan sebagai orang percaya. Tapi ingat, firman Tuhan yang telah kita baca barusan. Tuhan yang telah memilih kita lebih dulu. Bukan kita yang pilih Tuhan. Saya selalu mengatakan hal ini. Tuhan tidak pernah memanggil yang layak. Tetapi Tuhan selalu melayakkan siapapun yang Ia panggil. Kenapa Tuhan pilih kita? Poin yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. He loves you deeply. Slogan gereja kita, yang punya surga apa? Crazy in love with you. Yang punya surga sangat-sangat dalam mencintai kita. Kita baca dari Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah bukti dan sebagai sebuah saksinya buat kita bahwa Yesus benar-benar mencintaimu dengan dalam. Dia sangat-sangat mencintai kita. Kadang-kadang kita terlalu meragukan itu. Karena kita fokusnya sama omongan orang. Bukan sama omongan Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu ragu. Karena kita fokusnya untuk keluar aja. Tapi gak lihat ke dalam lagi. Padahal dalam hati kita Tuhan udah tanamkan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus setiap kali saya berdoa saya bilang Roh Kudus adalah sang teman sejati. Karena teman bisa meninggalkan engkau, pasangan bisa mengecewakan engkau, orang tua bisa merendahkan engkau.
Tapi Roh Kudus tidak pernah sekalipun meninggalkanmu. Maka dari itu Tuhan pilih kamu. Karena Tuhan tahu ada sesuatu yang besar dalam diri kamu. There is something so great inside of you that makes the devil so afraid in you. Ada sesuatu yang sangat besar dalam dirimu yang akhirnya membuat iblis takut dan gentar. Sesuatu yang besar itu apa? Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus karuniakan buat kita semua di tempat ini. Percayalah bahwa ketika Tuhan bilang dia mengasihi engkau, berarti dia betul-betul mengasihimu. Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik berarti menuntun domba-dombanya. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Maka dari itu saya masuk ke poin yang kedua. Di mana Tuhan mengerti engkau, makanya dia pilih kamu. He understands you. Yang pertama tadi dia mengasihi engkau. Yang kedua adalah dia mengerti engkau. Yohanes 10 ayat 14 sampai yang ke-15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawa bagi domba-dombaku. Ingat, Tuhan itu mengerti setiap tetesan air matamu. Setiap jerih payahmu. Tidak pernah Tuhan anggap itu sia-sia. Engkau mungkin lelah pergi bekerja. Bahkan harusnya jam kerjamu 8 jam. Mungkin menjadi 12 jam. Bahkan 16 jam. Tapi bayarannya tidak sepadan dengan effort yang engkau lakukan. Itu dunia. Tapi surga tidak seperti itu. Tuhan melihat setiap effort yang engkau lakukan. Tuhan melihat setiap tetesan air matamu dan ia tampung dalam kirbatnya. Karena kenapa? Karena Tuhan mengasihimu dan Tuhan mengerti dirimu. Kita manusia adalah manusia yang rapuh. Kita diciptakan memang rapuh. Tapi percayalah, kita menjadi sempurna karena kasih Kristus. Tuhan pilih kamu bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Bukan karena, biar pengikutku banyak deh. Jadi aku harus bilang kalau aku yang pilih dia duluan. Bukan. Tapi sebagai manusia biasa, kita kadang gak ngerti apa yang sedang terjadi. Bahkan kita gak paham tentang apa yang Tuhan akan perbuat ke depannya. Tapi ingat, iman di depan, pengertian di belakang. Percaya dulu sama Tuhan, percaya dulu sama rencana dan janjinya, maka dia akan menolong engkau. Kalau engkau belum melihat pertolongan Tuhan, setidaknya percaya kepada janjinya dan rencananya. Yohanes 13 ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kita selalu mengandalkan pemikiran pribadi. Selalu mengandalkan pemahaman sendiri. Tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya di tahun lalu mengandalkan apa yang saya telah pelajari. Saya mengandalkan bahwa saya hamba Tuhan. Tapi saya lupa untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Saya ngerasa pengetahuan saya, pengalaman jam terbang saya bisa melewati itu semua. Tapi nyatanya yang mengerti saya lebih dalam adalah Yesus itu sendiri. Akhirnya karena saya terlalu fokus kepada diri saya sendiri, saya mulai jatuh. Tapi puji Tuhannya, karena Tuhan yang mengerti saya, Tuhan yang pulihkan saya juga. Awalnya saya sudah mulai takut untuk melangkah di 2025. Tapi lewat firman Tuhan ini, saya percaya saya tidak boleh takut untuk melangkah. Karena ada sesuatu yang sangat besar dalam diri saya yang membuat saya sanggup, yang membuat saya mampu. Dan hal yang sama, saya percaya
ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus tidak akan pernah tinggal diam melihat orang-orang percaya diusik. Poin yang ketiga, He's giving you hope. Dia memberikan engkau pengharapan. Kenapa Tuhan pilih kamu? Tuhan mengasihimu, Tuhan mengerti, dan Tuhan akan memberikan engkau pengharapan. Hari ini, engkau mungkin kecewa dengan orang. Engkau mungkin kecewa dengan harapan dan janji palsu dari orang lain. Mungkin engkau lelah untuk menunggu janji yang tidak ditepati. Tapi percayalah, Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, Roh Kudus yang sejati, tidak pernah sekalipun mengingkari janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Hanya ketika engkau belum melihat pertolongan Tuhan saat ini, bukan berarti dia tidak memberikan engkau pengharapan. Tapi dia mau kitanya dulu untuk berharap sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita sudah berharap sepenuhnya sama Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita pertolongan yang ajaib. Maka dari itu, hari ini percayalah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, bahwa ketika Tuhan pilih kamu, saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak pernah memilih yang layak, tetapi Tuhan selalu memanggil siapapun yang ia layak untuk panggil. Percaya itu, dia selalu melayakkan siapapun yang dia panggil. Maka dari itu, kehidupan kita sandarkan sepenuhnya sama Tuhan. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan ini, selalu jadikan Tuhan sebagai bait sucimu. Jadikanlah diri kita sebagai bait sucinya Tuhan. Agar apa? Agar kehidupan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang pilih kamu, jangan lari dari hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sambil kita angkat pujian ini. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sama-sama dengan sungguh hati, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan. Bagi keselamatan bangsaku. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup,
Roh Kudus yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami percaya bahwa ketika Engkau memilih kami, Engkau tidak pernah salah pilih. Engkau tidak pernah memilih orang yang gampangan. Engkau tidak pernah memilih dengan sembarangan. Karena kami percaya bahwa ketika Engkau menaikkan grade kami, ketika Engkau membuat kami naik bukan turun, Engkau menjadikan kami kepala bukan ekor. Kami percaya karena Tuhan telah menyiapkan kami terlebih dahulu. Bukan posisi kami, tetapi hati kami. Bukan pemikiran kami, bukan akal budi kami, tetapi hati kami yang telah Engkau siapkan. Kami percaya dan kami imani hari demi hari bahwa ketika Engkau memilih kami, Engkau juga akan memperlengkapi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya lewat renungan ini, hati kami dapat diubahkan. Kehidupan kami dapat melangkah lebih maju lagi. Bersama dengan Kristus, ada jawaban, ada solusi, ada pintu-pintu yang dibukakan. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat Tuhan yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Engkau berikan kekuatan yang berlimpah. Untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan dari segi finansial, Tuhan cukupkan rupiah demi rupiah dalam kehidupan mereka. Untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan, hamba percaya Tuhan tidak pernah lupa kepada anak-anaknya yang mengasihinya. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Kami sebagai domba-dombamu akan taat kepada perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan boleh kita katakan, amin. Ingat, yang punya surga, crazy in love with you. Tuhan berkati.